Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 2024D akan mempresentasikan mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tria Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Lalu ada Sherly Kamalinda dengan 3 digit NIM terakhir 126. Rajeng Dian Vita Azalia dengan 3 digit NIM terakhir 200. Nurrahmatul Ulumnya dengan 3 digit NIM terakhir 230. Dan Atia Putri Mumtaza dengan 3 digit NIM terakhir 279. Baik, untuk materi yang pertama adalah teori akuntansi. Teori akuntansi sendiri adalah kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam menjalankan praktik akuntansi. Hal ini membantu dalam memahami alasan dibalik setiap langkah keuangan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Pengertian teori akuntansi juga dapat dilihat dari sudut pandang sains atau teknologi. Teori akuntansi sebagai sains adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi atau pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi yang menjadi perhatian seperti keputusan atau perilaku pihak manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Sedangkan teori akuntansi sebagai teknologi adalah proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik atau prinsip akuntansi tertentu. Teknologi melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan yang didokumentasikan dalam bentuk kerangka konseptual. Selanjutnya ada jenis-jenis teori akuntansi. Pertama ada teori positif. Teori ini lebih mengamati dan menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Dan yang kedua ada teori normatif, yaitu memberikan panduan atau pedoman etis dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga ada teori kontemporer. Teori ini mengintegrasikan teknologi dan mengantisipasi perkembangan baru dalam dunia bisnis. Yang keempat ada teori kritis. Teori ini melihat sisi kritis dalam peran akuntansi dalam masyarakat. Yang kelima ada teori konstruktif, yaitu berfokus pada proses pembentukan ide dan pandangan baru dalam ilmu akuntansi. Yang keenam ada teori semantik, berfokus pada interpretasi dan pemahaman yang benar terhadap konsep-konsep akuntansi. Dan yang terakhir ada teori pragmatik. Teori ini menekankan pada relevansi dan kegunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya adalah pemikiran mengenai konsep akuntansi. Konsep akuntansi. Sebelum membahas konsep akuntansi, kita bahas terlebih dahulu arti kata dari konsep. Konsep dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran atau ide yang menjadi dasar pemahaman atau pengembangan sesuatu. Begitupun dalam akuntansi juga terdapat sebuah konsep. Yang pertama misalnya pada konsep dasar akuntansi. Sesuai dengan namanya, konsep dasar akuntansi merupakan ide-ide yang menjadi landasan dalam mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan juga relevan. Kemudian, selain konsep dasar akuntansi, juga terdapat konsep akuntansi, yaitu merupakan gambaran rumus umum yang menjadi landasan atau pedoman dalam menyusun berbagai macam jenis persoalan keuangan. Jadi, dalam akuntansi terdapat sebuah konsep yang ini digunakan sebagai landasan ketika melakukan proses akuntansi nantinya. Tujuan dari dibentuknya sebuah konsep akuntansi ini adalah untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, kinerja usaha, dan juga perubahan posisi keuangan. Macam-macam dari konsep akuntansi, yang pertama ada akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Contohnya adalah penjualan barang atau jasa diakui begitu transaksi terjadi, meskipun pembayarannya belum diterima. Yang kedua ada dasar kas, yaitu transaksi dicatat saat uang tunai berpindah tangan. Contoh kegiatannya adalah pembayaran gaji karyawan dicatat pada saat uang sudah benar-benar diterima atau dikeluarkan. Ketiga, ada kesatuan usaha. Jadi maksudnya adalah keuangan perusahaan dipisahkan dari keuangan pribadi dari pemilik perusahaan. Keuangan perusahaan sendiri terpisah dari pemilik, karyawan, dan juga direksinya. Perusahaan dianggap sebagai entitas yang mandiri. Yang keempat, ada kesinambungan. Artinya adalah diasumsikan perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Laporan keuangan yang disusun secara periodik memungkinkan perbandingan, memberikan informasi mengenai kemajuan atau kemunduran dari usaha. Yang kelima, ada penetapan beban dan pendapatan atau matching konsep.
Di sini maksudnya adalah pendapatan dicocokkan dengan beban dalam periode yang sama. Contohnya adalah biaya produksi diakui bersamaan dengan pendapatan dari penjualan produk. Kemudian, yang keenam ada harga perolehan. Artinya, aset dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Contoh, harga perolehan suatu mesin mencakup tidak hanya harganya, tetapi juga biaya pemasangannya. Kemudian, konsep yang ketujuh adalah periode akuntansi. Artinya adalah laporan dibuat secara berkala berdasarkan dengan periode akuntansi, baik itu bulanan ataupun tahunan. Tujuan dari periode akuntansi ini adalah untuk menentukan strategi dan juga kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Dan kemudian konsep yang ke-8 adalah pengukuran nilai uang. Artinya, semua transaksi dalam perusahaan tadi harus diukur dengan menggunakan satuan uang. Setiap transaksi usaha harus dapat diukur dengan satuan uang tertentu, termasuk harta, utang, dan model perusahaan. Pengukuran dengan nilai uang memungkinkan perhitungan nilai keseluruhan kekayaan dari perusahaan menjadi lebih mudah. Misalnya untuk aset, utang dan juga modal dan yang lainnya dibentuk dalam jumlah satuan nilai yaitu berupa uang agar memudahkan proses transaksi dan juga proses akuntansi nantinya. Baik, penjelasan selanjutnya adalah menangani hipotesis teori akuntansi. Yang pertama ada perumusan hipotesis berbasis teori atau teori driven hypothesis. Hipotesis tidak boleh muncul dari asumsi kosong, melainkan harus diturunkan dari teori yang relevan, seperti teori keagenan atau agensi teori. Yang pertama ada hipotesis nol atau H0, yaitu pernyataan yang menunjukkan tidak ada pengaruh atau hubungan antar variabel. Misal, kebijakan bonus tidak mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA, yaitu pernyataan yang diharapkan peneliti menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan. Selanjutnya, 3 hipotesis utama akuntansi positif. Yang ke-1 ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hypothesis, yaitu manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan untuk memaksimalkan bonus mereka. Yang kedua, hipotesis perjanjian utang atau debt covenant hypothesis, yaitu perusahaan dengan rasio utang atau ekuitas yang tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang menggeser laba masa ke depan periode sekarang untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Yang terakhir ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis, yaitu perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba untuk mengurangi sorotan publik atau biaya politik seperti pajak dan regulasi. Selanjutnya, pengembangan kerangka berpikir dan pengujian empiris. Yang pertama ada pengumpulan data empiris, menggunakan data laporan keuangan seperti total akrual untuk menguji perilaku manajer. Yang kedua, pengujian statistik, yaitu menentukan batas kritis atau tingkat signifikansi dan melakukan analisis regresi untuk menguji apakah H0 ditolak atau diterima. Selanjutnya adalah analisis hasil dan kesimpulan. Yang pertama ada interpretasi data. Apakah hasil empiris mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan? Yang kedua ada implikasi atau teori, menjelaskan mengapa hipotesis diterima atau ditolak dalam praktik yang nyata. Selanjutnya ada membedakan dengan pendekatan normatif. Penting untuk menjelaskan bahwa teori positif menangani hipotesis dengan menguji apa yang terjadi atau fakta, berbeda dengan teori normatif yang menjelaskan apa yang seharusnya terjadi atau tidak dapat diuji secara empiris. Konsep penemuan teori akuntansi. Yang pertama, konteks praktek bisnis. Pada awalnya, akuntansi tidaklah lahir dari teori, tetapi dari kebutuhan pedagang untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada bisnisnya. Aktivitas ini mulai dari jual beli, utang piutang, dan juga perhitungan laba, yang menuntut adanya sistem pencatatan yang rapi agar tidak terjadi kerugian maupun kecurangan. Dari kebutuhan inilah berkembang sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan double entry. Pada masa itu, double entry dikenalkan oleh Luca Pacioli. Yang intinya, akuntansi ini lahir dari praktek, kemudian disusun teori untuk menjelaskan dan menyempurnakan praktek tersebut.
Yang kedua, konteks ekonomi. Ketika revolusi industri dan perusahaan besar mulai berkembang, transaksi bisnis menjadi semakin kompleks. Investor membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, menentukan investasi, dan juga memprediksi laba pada masa depan. Hal inilah yang mendorong munculnya konsep pengukuran laba, penilaian aset dan kewajiban, penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, konteks hukum dan regulasi. Karena banyaknya terjadi kecurangan maupun skandal keuangan menyebabkan pemerintah ikut campur melalui hukum dan regulasinya. Nah, agar laporan keuangan ini tidak menyesatkan, dibutuhkan juga standar resmi seperti SAK, IFRS, dan GAAP. Untuk menyusun standar tersebut juga diperlukan teori yang menjadi dasar logis dan konseptualnya akuntansi. Contohnya, seperti teori pengakuan pendapatan, teori konservatisme, dan juga prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, ada konsep akademik dan ilmiah. Saat akuntansi mulai diajarkan di perguruan tinggi, para akademisi mulai melakukan penelitian dan merumuskan konsep-konsep secara sistematis. Dari sinilah lahirnya teori normatif. Teori bagaimana praktek akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan logis, rasional, dan juga tujuan tertentu. Misalnya, seperti menghasilkan laporan keuangan yang adil dan juga relevan. Yang kedua, teori positif. Teori positif ini tidak membahas apa yang seharusnya terjadi, tetapi menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang ketiga, kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini menjadi konsep dasar yang menjadi pondasi penyusunan standar akuntansi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu teori akuntansi adalah dasar pemikiran yang menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik akuntansi dilakukan. Teori ini membantu kita memahami cara menyusun laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan akurat dan bisa dipercaya. Terdapat berbagai jenis teori akuntansi seperti teori positif dan normatif, serta konsep-konsep dasar seperti akrual, dasar kas, kesinambungan usaha, kesatuan usaha, harga perolehan, pencocokan pendapatan dan beban, satuan uang, dan periode akuntansi yang menjadi pedoman dalam pencatatan keuangan. Perkembangan teori akuntansi terjadi karena kebutuhan dunia bisnis, regulasi, perkembangan akademik, serta perubahan sosial dan teknologi. Teori positif fokus pada apa yang benar-benar terjadi dalam praktik dan bisa diuji dengan data. Sedangkan teori normatif menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Secara umum, teori akuntansi sangat penting agar laporan keuangan dapat digunakan dengan baik untuk mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.